Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya Bukit Barugah dimuliakan Allah, amin. Pada subuh hari ini kembali kita bertemu di hari Rabu 16 April 2025. Kajian saya pada hari ini sudah tiba kepada part 84, bagian 84. Mengenai pengalihan simpati, empati dan sugesti. Bapak Ibu dimuliakan Allah, simpati, empati, dan sugesti adalah tiga perilaku manusia yang dientaskan dari hati. Jadi ini wilayah permainan hati. Simpati ketika kita menaruh perhatian, menunjukkan sikap tertarik pada sesuatu, itu dari hati. Empati yaitu ketika kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu dari hati, namanya empati. Lalu kemudian sugesti, sesuatu yang menyentuh hati, rangsangan, stimulan, menyentuh hati. Dia menjadi stimulan bagi pemikiran dan mempengaruhi tindakan. Yaitu jika hati itu tersentuh, karena ada hati yang tidak tersentuh. Hati yang rusak atau kotor tidak tersentuh. Hadis Rasulullah mengenai hati, ala wa inna fil jasadi mudegatang isa salahat il jasadu kullu wa isa fasadal jasadu kullu ila wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi kalau rusak tidak tersentuh, tidak peka, tidak sensitif. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Bapak Ibu dimuliakan Allah, terdapat 3 hal yang inheren dengan manusia. Dikatakan oleh para ulama inheren, satu kesatuan ketika dia lahir. Itu ada. Dan 3 hal itu disebut rohani. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afdata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Dalam satu kajian Profesor Dr. Budu di masjid ini beberapa tahun yang lalu, menurut kajian ilmu pengetahuan beliau bahwa 3 hal ini tandem. Yang disebut tandem selalu menyatu. Mungkin dalam hal medis, kalau satu terganggu yang lain. Sehingga beliau mengatakan tandem. Dan kalau kita membaca Al-Quran, 3 hal ini senantiasa terkait, selalu muncul. Sehingga saya mengatakan itu temuan Pak Prof. Budu tandem. Kita butuh sugesti agar hati kita berguna. Agama mengajarkan agar jangan abai. Jangan abai. Tidak peduli. Sering kalau kita ceramah, ada orang abai, tidak peduli. Padahal yang kalau kita ceramah, yang kita bahas ayat Al-Quran, dia baca Quran. Saya pernah sampaikan, apakah saya mengganggu Anda membaca atau Anda mengganggu saya? Pelajari itu. Seperti itu. Jangan abai. Karena abai membahayakan sebagai perilaku secara individu atau sosial. Kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu hanya bisa diamalkan oleh orang yang peduli. Menyeru berbuat baik, mencegah berbuat ingkar. Kalau dia abai, tidak peduli, tidak bisa diamalkan ayat itu. Dan ayat itu di akhirnya semua dilakukan untuk Allah. Jadi di mana wujud pengabdian kepada Allah kalau kita abai, tidak peduli? Orang abai itu reaktif. Reaktif itu reaktif terhadap stimulan. Biasa kalau ketemu orang yang nampak penampakannya itu, penampilannya tidak begitu baik dan mengesankan mau meminta bantuan, katakanlah peminta-minta, dia itu pura-pura tidak lihat, dia abai. Itulah sehingga agama kita, ulama kita mengajarkan bahwa di hari kemudian orang kikir itu penyiksaannya adalah disetrika mukanya.
Lalu timbul pertanyaan, mengapa mukanya disetrika? Karena orang kikir kalau bertemu orang, langsung murekanya berubah. Itu namanya reaktif. Berusahalah untuk responsif. Responsif itu dilakukan oleh orang-orang yang peduli, oleh orang yang tersugesti. Adrenalinnya langsung bekerja jika ada sesuatu yang dia lihat membutuhkan keterlibatannya, dan dia melihat itu sebagai ladang pahala. Bapak Ibu, terkadang satu fenomena tetapi menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Orang yang kikir tidak mau membantu, tertutup, reaktif, perspektifnya beda dengan orang yang mau membantu. Karena dia melihat bahwa ini adalah kesempatan. Itu dari hati. Sehingga diajarkan untuk kita merawat hati. Simpati, empati, prosesnya sama. Itu tadi saya katakan. Dari sugesti, dari hati. Hasilnya berbeda sesuai perspektif. Kalau kita tidak mau membantu, perspektif kita beda, reaktif kita. Tapi kalau kita mau, kita responsif. Karena melihatnya bahwa di situ adalah ladang pahala. Satu soal yang sama, tapi berbeda penerimaan dari orang-orang, individu-individu. Ada yang sakit hatinya, ada yang tidak sakit. Abai itu akan mengakibatkan lengah karena dia tidak memperdulikan sekitar, dia lengah. Pada perintah Allah pertama, bacalah. Baca itu untuk tidak lengah. Lengah itu terjadi karena abai, tidak peduli, tidak peka, tidak sensitif, tidak mengasah pikiran untuk tertarik dan menemukan suatu objek yang membawa pesan. Setiap objek itu membawa pesan. Firman Allah di dalam Al-A'raf 179, surah 179 ayat 7. Walaqad sarra'na li jahannama katsira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami yalhum walhum asabul ulaika humul ghafilun. Ya, saya ingin membacakan artinya bahwa Allah menciptakan manusia dan jin yang banyak, dan kebanyakan mereka itu masuk di dalam neraka Jahannam yang levelnya Jahannam, karena dia memiliki mata tidak digunakan mendengar, memiliki hati tidak digunakan menyimak, dia memiliki telinga, dia tidak menggunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kullu, mereka seperti hewan ternak.
Bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Bahayanya ini lengah. Tidak boleh kita lengah. Kita akan menjadi sekumpulan hewan ternak dan menjadi penghuni neraka jahanam. Sehingga orang selalu harus terinspirasi dari lingkungan di mana dia berada. Bacalah. Kelebihan manusia menurut kaum mufassirin, sebagaimana Al-Isra 70, bahwa manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang dimuliakan, yang memiliki kelebihan yang sempurna, adalah karena mempunyai hati, mempunyai akal. Tapi akal yang dipunyai ini akal pikiran. Akal yaqilu, berakal berarti berpikir. Dan memiliki susunan tubuh yang seimbang. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dan di dalam Ad-Duha 93 terdapat nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Jika terdapat nikmat Tuhan yang kita rasakan, hendaknya kita bersyukur. Nah, ini permainan hati. Ternyata hati ini yang kita anggap sebagai sesuatu yang personal, dimiliki masing-masing orang, dilembagakan oleh sistem politik yang ada. Dilembagakan oleh sistem politik yang ada. Salah satu sistem politik yang ada adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi, dan kalau kita di Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer, di mana satu lembaga diisi oleh anggota-anggota DPR, DPRD, DPD. Bahkan sekarang bukan hanya legislatif atau parlemen yang harus mengakomodasi kelembagaan hati ini, tetapi juga eksekutif. Karena eksekutif itu dipilih rakyat. Apa itu hati yang dilembagakan? Adalah fungsi agregatif dan fungsi artikulatif. Fungsi agregatif, saya tahu ini karena saya pernah tanyakan. Saya pernah menjadi anggota DPRD. Saya gelisah. Lalu pada satu kesempatan ada pelatihan, saya bertanya, bagaimana mewakili rakyat yang tidak berpendapat? Dia tidak pernah mengatakan ke saya mau ini, mau itu. Wah, bagaimana mewakili itu? Lalu jawabannya, itu namanya fungsi agregatif. Jadi kita harus menata hati, kemampuan, sehingga kita terjadi sambung rasa dengan orang-orang yang diwakili. Itu namanya tadi empati, simpati, tajam, agregatif. Sehingga kita bisa menyuarakan perasaan orang-orang itu, sekalipun dia tidak mengatakannya ke kita.
Tetapi kita telah mendeskripsikannya sebagai satu aspirasi. Dan itu benar, harus benar. Kebenarannya yaitu karena dilakukan oleh anggota DPR atau parlemen yang memang dekat dengan rakyat melalui simpati empati tadi hatinya. Yang kedua yang dilembagakan di dalam partai politik mengenai hati, fungsi artikulatif. Itu kalau kita di lembaga legislatif akan banyak pendapat-pendapat. Bukan hanya ratusan, ribuan pendapat. Banyak pendapat yang masuk. Dan tidak ada pendapat yang bisa diabaikan. Harus diakomodasi semua sebagai aspirasi. Namanya fungsi artikulatif. Kita mendeskripsikan satu keputusan dan mewakili semua aspirasi. Yang mana bekerja di agregatif dan artikulatif? Hati. Kemampuan hati untuk menyatukan semua ini. Hati bekerja di jaksa, hati bekerja di hakim. Sekalipun sering diabaikan. Dan Allah mengingatkan, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di atas bumi dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mau mendengar dan tidak mau mengatakan kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Orang-orang yang tidak mengerti itu adalah orang-orang yang lengah, yang abai dan tidak menggunakan hatinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada." Itu yang membuat orang biasanya buta. Tidak menjadi teguran, tidakkah mereka berjalan di atas bumi menggunakan matanya, menggunakan telinganya? Lalu dikatakan terakhir ayatnya, Allah bukanlah mata mereka yang tidak melihat, tetapi hati mereka yang tertutup. Terkadang kita melihat satu kebijakan, kita katakan, oh ini irasional. Irasional itu artinya tidak masuk akal. Padahal seluruhnya adalah pikiran, kita katakan begitu, irasional. Tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, bukan tidak masuk pikiran. Tetapi hati itu ibarat dacing. Pernah kita melihat timbangan? Timbangan ada dacingnya. Diletakkan, lalu diukur bebannya. Hati itu menjadi penyeimbang. Jadi kalau ada yang kita lihat tidak irasional, bukan karena pikiran, tetapi hati tidak bekerja. Karena hati itu penyeimbang. Saya ingin bergurau karena hampir selesai ini. Ada namanya Ali Said. Ali Said itu tingginya 154 sama saya. Dia bergurau bahwa orang-orang yang seperti saya itu adalah orang-orang bijak. Maksudnya seperti dia yang tinggi badannya seperti saya. Lalu bertanya, kenapa dia bijak? Karena berdekatan kepalanya dengan hatinya. Apa hubungannya? Karena orang pendek itu berdekatan kepalanya dengan hatinya, dan respons bekerja.
Beliau ingin mengatakan bahwa orang bijak itu di dalam memberikan tindakan selalu balance antara pikiran dan perasaan. Pikiran dan hati, balance. Orang pendek mempunyai itu karena dia dekat. Itu candaannya. Pernah saya ungkapkan ini di satu tempat pengajian. Malam-malam saya pulang dihadang orang tinggi. Apa kau bilang tadi? Jadi bagaimana orang tinggi? Saya bilang, saya lupa sebutkan, orang tinggi juga bijaksana. Apa beda? Karena dia bisa berpandangan jauh ke depan. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru innahu wasat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.